Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mr. Fadil, mahasiswa aktif program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Papua. Kali ini saya akan memaparkan hasil laporan analisis yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah MIPA, yaitu mengenai kendala, motivasi, dan latar belakang bahasa dan budaya pelajar MIPA. Yang pertama, saya akan membacakan rumusan masalah. 1. Kendala apa saja yang dialami pelajar MIPA dalam melaksanakan pembelajaran MIPA? Kedua, apa saja motivasi yang mendorong pelajar MIPA untuk mengikuti pembelajaran MIPA? Dan yang ketiga, apa latar belakang pelajar MIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia? Yang keempat, apa latar belakang bahasa dan budaya pelajar MIPA asal Cina? Adapun tujuan laporan analisis antara lain. Yang pertama, mengetahui kendala-kendala yang dialami pelajar MIPA dan strategi yang dapat mengatasinya. Yang kedua, memahami motivasi dari seorang pelajar MIPA. Yang ketiga, mengidentifikasi latar belakang pelajar MIPA. Keempat, mengenai latar belakang bahasa dan budaya pelajar MIPA asal Cina. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, kendala pelajar MIPA. Mengajar bahasa Indonesia pada penutur asing atau MIPA menghadirkan berbagai kendala unik yang perlu digunakan dalam pengajar dan pelajar. Berikut beberapa kendala umum yang dapat dipelajari oleh pelajar MIPA. Yang pertama, keragaman budaya dan latar belakang. Yang kedua, kesulitan tata bahasa. Yang ketiga, kurangnya materi dan sumber belajar. Yang keempat, kurangnya kesempatan berlatih. Yang kelima, motivasi dan kepercayaan diri. Yang keenam, kesalahpahaman budaya. Dan yang ketujuh, kurangnya kesadaran masyarakat tentang MIPA. Yang B, motivasi belajar MIPA. Motivasi pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau MIPA dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, kebutuhan, dan tujuan berhidup. Berikut adalah beberapa motivasi untuk belajar MIPA. Yang pertama, keperluan akademik. Yang kedua, keperluan profesional. Yang ketiga, minat terhadap budaya. Yang keempat, alasan pribadi. Yang kelima, tujuan sosial. Dan yang keenam, pengembangan diri. Yang C, latar belakang pelajar MIPA. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan politik antar pengajar dengan pelajar MIPA merupakan salah satu kendala dalam menyampaikan materi di kelas saat bertemu pelajaran MIPA. Hal tersebut terjadi karena pengajar harus mentransfer budaya Indonesia kepada pembelajar MIPA yang pastinya memiliki perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan politik signifikan. Berikut latar belakang pelajar MIPA. Pertama, asal negara. Pelajar MIPA datang dari berbagai negara yang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, pelajar dari negara Asia Tenggara mungkin memiliki kesamaan budaya dengan Indonesia, seperti nilai kolektivitas atau adat istiadat. Yang kedua, bahasa ibu. Budaya sangat berkaitan dengan bahasa ibu mereka. Bahasa yang memiliki struktur atau kosakata mirip dengan bahasa Indonesia, misalnya bahasa Melayu, biasanya membuat pelajar lebih cepat memahami MIPA. Contohnya, pelajar dari bahasa dengan struktur yang jauh seperti bahasa Jepang atau Jerman mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan yang ketiga, konteks sosial dan nilai budaya. Setiap pelajar membawa nilai budaya dari negaranya, seperti sosial dan nilai waktu. Dan yang keempat, motivasi belajar. Latar budaya juga mempengaruhi alasan mereka belajar MIPA, misalnya budaya akademik dan budaya bisnis. Dan dia identifikasi pelajar MIPA asal Cina. Mahasiswa MIPA dari Cina memiliki latar belakang akademis yang kuat, dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang ketat dan kompetitif di Tiongkok. Banyak diantaranya berasal dari universitas terkemuka seperti Guangdong University of Foreign Studies, Yunnan Minzu University, Tian International Student University, Beijing Language Culture University, dan Beijing Greek Student University. Mereka telah dibekali dengan keterampilan bahasa yang luas, termasuk berbicara, membaca, menulis, dan menyimak, selama minimal 2 tahun sebelumnya di kampus mereka sendiri. Yang kedua, pelamar ini juga memiliki semangat belajar yang tinggi dengan mindset yang menekankan kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan akademik mereka. Program MIPA di Fakultas Bahasa dan Seni Budaya Universitas Negara Negeri Yogyakarta direncanakan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara aktif dan pasif. Sesuai dengan tujuan akademik dan level pembelajaran MIPA. Kedua, latar belakang budaya MIPA. Bahasa Indonesia bagi penutur asing di negara Cina mencerminkan
bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sejarah, dan serta hubungan antara Indonesia dan Cina. Berikut adalah beberapa poin penting terkait latar belakang budaya BIPA di Cina. Yang pertama, sejarah hubungan Indonesia dengan Cina. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina telah ada sejak lama. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara memiliki hubungan yang erat dengan Cina dalam bidang ekonomi, politik, dan serta budaya. Banyak warga negara Cina berimigrasi ke Indonesia sejak abad ke-15 yang mempengaruhi perkembangan budaya Indonesia. Bahasa juga banyak orang Indonesia yang menarik belajar bahasa dan budaya Cina. Yang kedua, peningkatan hubungan ekonomi dan politik dalam beberapa dekade terakhir. Hubungan antara Indonesia dan Cina semakin kuat, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, dan diplomasi. Hal ini meningkatkan kebutuhan bagi masyarakat Cina untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk berkomunikasi dengan mitra Indonesia. Yang ketiga, perkembangan BIPA di Cina. BIPA di Cina telah mengalami perkembangan yang signifikan. Banyak lembaga pendidikan di Cina menawarkan program belajar bahasa Indonesia, baik di tingkat sekolah, menengah, maupun universitas. Program-program ini sering kali mencakup pembelajaran bahasa Indonesia secara intensif, serta pemahaman tentang budaya Indonesia yang membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antar kedua negara. Yang keempat, pengaruh budaya dan ekspresi bahasa bagi masyarakat Cina. Belajar bahasa Indonesia juga memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang budaya yang sangat beragam. Hal ini melibatkan pembelajaran tentang adat istiadat, seni, musik, kuliner, serta sistem nilai yang ada di Indonesia. Program BIPA di Cina sering kali mengintegrasi materi-materi budaya Indonesia dalam kurikulum berkaya pengalaman belajar bahasa Indonesia. Yang kelima, komunikasi Indonesia di Cina. Terdapat pula komunitas Indonesia yang cukup besar di Cina, khususnya di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Kehadiran mereka terus mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia di Cina. Karena para penutur asing, bahasa Indonesia memerlukan kesempatan bagi pelajar Cina untuk mempraktikkan bahasa serta dalam konteks sosial dan profesional. Dan keenam, teknologi dan media sosial. Di era digital ini, banyak pelajar Cina menggunakan teknologi untuk belajar bahasa Indonesia. Akses ke sumber daya melalui belajar melalui internet, aplikasi bahasa, serta platform media sosial mempermudah mereka dalam memperdalam pemahaman tentang bahasa dan budaya Indonesia. Secara keseluruhan, latar belakang budaya BIPA di Cina adalah hasil dari hubungan yang semakin erat antar kedua negara, kebutuhan akan komunikasi yang lebih baik dalam perdagangan dan diplomasi, serta usaha untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Cina melalui pembelajaran bahasa. Sekian pemaparan dari saya. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa BIPA dari Cina memiliki motivasi yang beragam, termasuk keinginan untuk memahami budaya Indonesia dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Mereka seringkali menghadapi kendala seperti kesulitan pelafalan dan perbedaan budaya yang mempengaruhi proses belajar. Meskipun demikian, pelajar ini menunjukkan semangat tinggi dalam belajar bahasa Indonesia yang dianggap penting untuk tujuan akademis dan profesionalis mereka di masa depan. Dengan dukungan pengajar yang tepat, mereka dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai kemahiran dalam bahasa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.